Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Yang mulia, yang senantiasa dimuliakan Allah, Abuya yang sangat menyayangi dan mencintai kita semua, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi beserta Inya dan Umi dan para abu-abu muda dan para wali-wali Nanggro, para dewan-dewan guru, para gubernur NPTTI Indonesia, dan para hadirin hadirat yang telah berhadir di kenagarian Alhan Panjang yang bertepatan di halaman Masjid Umi. Selanjutnya yang kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili, kemudian yang kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, kemudian yang kita hormati Bapak Kemenak Kabupaten Solo, selanjutnya para angku-angku, nenek mama kami, para alim ulama dan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Jadi untuk mengawali acara kita pada siang hari ini, kita awali dengan pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Tris. Kepada Bapak Tris dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأولئك هم المفلحون. Jadi kami mohon kepada Abu yang untuk berdiri dan para jamaah untuk kita bersolawat pada
sallallahu ala nabi sallallahu ala rasul sallallahu ala habibi Nabi Muhammad afdalir rasul sallallahu alal habibi Nabi Muhammad afdalir rasul Sayyidina Umar Utsman Ali Abu Bakar sahabat Nabi Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Siti Fatimah binti Rasuli Nabi Muhammad junjungan kami Baitul Ma'mur di langit tujuh tempat tawaf malaikat suci Baitul Ma'mur di langit tujuh tempat tawaf malaikat suci rajinlah rajin zikir tawajuh itu amalan para nabi rajinlah rajin zikir tawajuh itu amalan ulama sufi Allahumma shalli berdiri silakan Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak pakai nih. Gerak pakai pen. Nah, jadi kami harapkan kepada seluruh jamaah untuk duduk di hadapan pentas semua. Mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan cuaca yang panas membawa berkah untuk kita semua. Selanjutnya kita minta sepatah kata dari ketua rombongan dalam hal ini akan disampaikan oleh Wali Jakarta Tengku Haji Khairun Nas. Kepada Wali Jakarta, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji serta syukur sama-sama kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
pada pagi yang cerah ini, alhamdulillah kita dianugerahkan oleh Allah untuk sama-sama dapat berhimpun, berkumpul untuk menatap hati-hati yang bersih, wajah-wajah yang mulia. Semoga terlimpah kepada kita semua. Ibu bapak sekalian yang berada di bawah panas terik, semoga tidak panas. Jadikan panas ini sebagai vitamin untuk dunia, dan insya Allah di akhirat nanti penebus untuk dapat kedinginan. Selawat beriring salam selalu tercurah kehariban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga, sahabatnya, dan seluruh ulama pewarisnya. InsyaAllah kita sebagai umat dan pengikutnya mendapat syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang kita cintai, kita muliakan ayah rohani kita bersama, Abuya beserta Inyak dan Umi, dan seluruh putra putri Abuya, abu-abu muda, abun-abun yang telah berhadir. Kita doakan semoga Abuya selalu diberkahi umurnya, disehatkan badannya, disampaikan cita-citanya, dan kita semua istiqamah mengikuti jalannya. Yang kita hormati Bapak Gubernur atau yang mewakili Bapak Bupati Kabupaten Solok atau yang mewakili Bapak Camat Lembah Gumanti, dan juga yang mewakili Kemenak, Kepala Kemenak Kabupaten Solok, Kepala Kemenak Kabupaten Solok, dan juga yang kita muliakan Buya Alaidin juga berada di tengah-tengah kita. Kemudian seluruh tamu-tamu yang hadir, buya-buya, umi-umi, ketua P2T seluruh Indonesia, guru-guru kami baik yang dari Aceh, dari Sulawesi, dan juga dari daerah-daerah lain, seluruh jamaah yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, insya Allah tidak mengurangi ketakziman kami. Kami laporkan rombongan yang mengikuti Abuya selain dari seluruh kabupaten yang ada di Aceh, juga hadir dari jauh, dari Maluku, yaitu dari Ternate, dari Manado, dari Pulau Bangka, dari Jakarta, dari Bogor, dari Medan, dari Sibolga. Alhamdulillah juga sebagai gubernur yang baru dilantik sudah hadir. Kemudian juga dari Riau, rombongan Buya Alaidin, lebih 100 orang yang hadir, dan dari Sumatera Barat ini sendiri. Alhamdulillah acara yang mengikuti Abuya dari Aceh dan seluruhnya berjumlah lebih dari 2000 jemaah yang mengikuti, juga dengan memakai kendaraan berbagai jenis dengan jumlah kendaraan 173 kendaraan yang mengikuti iring-iringan Abuya. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, apa yang ingin dicari sebenarnya jauh-jauh dari berbagai daerah mengikuti Abuya? Inilah yang kami rasakan selama mengikuti Abuya. Iman itu semakin kokoh, kenikmatan dalam beribadah, baik dalam berzikir maupun dalam salat,
baru terasa setelah kami mengenal ajaran yang disampaikan oleh Abuya, yaitu tauhid dan tasawuf. Begitu pula akhlak kami, cara gaul kami, baik dari keluarga maupun bermasyarakat. Itulah yang kami rasakan selama ini, sehingga kami selalu merindukan sosok yang mulia ini. Kemanapun beliau pergi, kami berusaha untuk mengikuti, untuk mendapatkan pelajaran-pelajaran, cahaya-cahaya, faedah-faedah yang kami dapatkan juga dari buya-buya yang lain, untuk kami jadikan pengalaman di tempat kami masing-masing. Terima kasih kepada pemerintah, kepada tokoh adat, kepada seluruh masyarakat Solok dan Lembah Gumanti ini yang telah menjamu, yang telah menerima kami. Tentu banyak kekurangan dan kealpaan dari kami yang datang. Mohon maaf atas nama seluruh rombongan jika ada kekeliruan, kesalahan. Itu adalah kekurangan dan kebodohan kami. Kami mohon maaf kepada ibu bapak. Hanya Allah yang maha sempurna. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Wali Jakarta yang telah menyampaikan beberapa patah kata. Selanjutnya, kata pendahuluan. Yang pertama, sepatah kata dari Ketua Panitia Pelaksana. Dalam hal ini yang akan diwakili oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah. Salawat salam kepada baginda Rasul Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mulia, al-arif billah, warasatul anbiya, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi bin Syekh Haji Muda Muhammad Wali Al-Khalidi bin Syekh Haji Muhammad Salim Malim Palito. Kemudian yang kita muliakan umi dan inya, abu-abu muda, para wali nanggro dan para dewan guru, segenap jajaran Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia yang telah hadir ke daerah kita ini, tiada lain melainkan menebar kasih sayang untuk kita semua, untuk mengajak kita semua, untuk menjenguk kita semua yang ada di Kenagarian Alhan Panjang, Kabupaten Solo. Yang kita hormati Bapak Gubernur yang mewakili, yang kita hormati Bapak Wakil Bupati yang barusan berhadir, kemudian yang kita hormati Bapak Kemenak, Bapak Camat beserta jajaran, dan para tokoh-tokoh alim ulama, niniak mamak cerdik pandai suluh bendang dalam negari, kemudian para hadirin hadirat yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, pada siang hari ini dengan berkah kasih sayang Abuya, semangat daripada ibu-ibu yang lemah, yang semangat untuk mengangkat acara yang mulia ini, menanti kedatangan Abuya. Ibu-ibu dan bapak-bapak fakir, ibu-ibu dan bapak-bapak yang doib, berjalan kemana-mana menyusuri kampung-kampung untuk menggelar acara yang mulia ini. Ini semata-mata acara, sungguh semangat
para ibu-ibu kami, jamaah, bapak-bapak, pemuda dan pemudi Kenagarian Alhan Panjang dan Kenagarian Sungai Nanam Kabupaten Solok. Jadi Abu, mohon maaf kami kepada para wali Nanggro, pada Dewan Guru. Banyak ketimpangan, banyak kelalaian dan kealpaan adab-adab kami kepada guru-guru semua, baik pelayanan kami, baik tempat yang masih terbatas dalam persediaan kami, dan lebih-lebih kami juga mendengar ada jamaah safari yang mulia ini Allah memanggil ketika bertolak dari Padang menuju Alhan Panjang ini, yang kami dapat kabar tadi pagi sudah diberangkatkan jenazah menuju Aceh. Semoga ini semua menjadi suri tauladan bagi kita ibu bapa. Setiap kita akan berakhir, mengakhiri dunia yang fana ini, namun kita kembali kepada Allah dalam keadaan lupa dan lalai kepadanya, atau sebaliknya. Jadi ibu bapak, Abuya datang dari Aceh beserta keluarga besar, bahkan guru-guru kita dari Gorontalo, Jakarta, bukan mengharapkan apa-apa dari kita yang ada di Solo ini, bukan mengharapkan nama, bukan mengharapkan lainnya, semata-mata ini kasih sayang didikan Abuya kepada kita semua untuk menebar cinta dan kasih pada akhir zaman ini. Jadi ibu bapak, mungkin sebagai kesambutan, mungkin kami cukupkan sekian. Banyak maaf, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kami minta sepatah kata dari wakil gubernur kepada bapak yang mewakili. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anada jahaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Pagi ini mari kita bersama-sama menyampaikan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan rahmat dan karunia sehingga dari penjuru mata air Indonesia kita bisa berkumpul di lembah Gumanti ini. Semoga kehadiran kita di sini menambah ibadah kita sekaligus bersilaturahmi. Selanjutnya mari kita menyampaikan selawat pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah Rasulullah kita, pilihan Tuhan sebagai pedoman kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Yang kita hormati, yang kita banggakan, yang kita muliakan adalah Syekh kita, Syekh Amran, beserta seluruh yang hadir dari penjuru tanah air, semua dalam rangka tauziah tauhid di sini yang saya hormati. Kemudian yang saya hormati, yang saya banggakan,
Bapak Wakil Bupati, Bapak Kemenak, Bapak Camat juga hadir tadi, informasi dan disampaikan tokoh nasional kita. Mudah-mudahan bisa bergabung juga dengan kita, yaitu Bapak Gamawan Fauzi, mantan Menteri Dalam Negeri kita. Kebetulan aslinya adalah orang Sungai Nanam, ini orang Alan Panjang. Beliau sekarang sudah sering mengabdi di masjid, tinggal di sini. Mudah-mudahan kehadiran Syekh kita dari Aceh beserta seluruh Indonesia juga menambah nuansa Islami umumnya untuk Sumatera Barat. Kemudian pada kesempatan ini saya mewakili Gubernur Sumatera Barat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Wilayah 3. Pertama, menyampaikan ucapan maaf yang sebesar-besarnya dari Pak Gubernur, ya Pak Syekh, yang mana beliau hari ini jam ini menghadapi tamu dari konsulat luar negeri yang tidak bisa diwakilkan. Beliau berpesan sangat ingin ketemu dengan rombongan kita karena Gubernur Sumatera Barat Bapak Haji Mayeldi juga beliau adalah salah satu tokoh Buya Sumatera Barat. Salah satu gubernur yang berjulukan Buya adalah Gubernur Sumatera Barat. Beliau berkeinginan sekali hadir karena bertatap muka dengan jemaah semua, seluruh penjuru tanah air yang berkumpul di sini. Tapi ada yang tidak bisa ditinggalkan. Mudah-mudahan ketidakhadiran beliau dan saya yang mewakili bisa dipahami dan dimaklumi oleh jemaah semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, atas nama Gubernur Sumatera Barat tentunya bangga saya mengadakan acara di Sumatera Barat, khususnya di Kecamatan Lembah Gumanti. Mudah-mudahan luar biasa berkah tercurah secara umum untuk Sumatera Barat, khususnya untuk Kabupaten Solo, lebih khusus lagi untuk Kecamatan Lembah Gumanti. Sekali lagi atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengucapkan terima kasih atas acara di Sumatera Barat yang dipilih. Kalau ada daerah-daerah yang bagus di sini, silahkan dikunjungi karena ini adalah berkah bagi Sumatera Barat. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas segala kunjungannya, atas segala perhatiannya di Sumatera Barat, dan mohon maaf kalau ada layanan kita dari Sumatera Barat yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dari Bapak Gubernur dan yang mewakili dari Pemda. Dan acara selanjutnya kita minta nasihat dan arahan daripada Abuya kita dari Riau, Abuya Alaidin At-Tahiri dari Kampar Riau. Kepada Abuya Alaidin, waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kita muliakan Al-Mukarram Abu Amran Wali Al-Khalidi, dan kepada Umi dan rombongan yang kita muliakan Bapak Gubernur yang mewakili, dan Pak Bupati serta rombongan dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini. Yang kita hormati pengurus besar
MPTT seluruh Indonesia dan setiap daerah, dan yang terhormat tokoh agama Kabupaten Solok, Ustadz Haji Burhan Khatib dengan Ustadz Sa'aduddin Khatib. Ini dua nama yang bukan kembar tetapi dari seorang ulama yang masyhur di Kabupaten Solok ini. Bapak Ibu bahagia, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang memberikan waktu kepada kami. Agaknya bukanlah nasihat, tapi nasihat tadi kita serahkan nanti kepada Abu. Cuma saja dalam kesempatan ini, waktu yang sangat berbahagia kita hadir di sini dalam rangka rahmatan lil alamin, dalam rangka syiarul Islam, untuk mensyiarkan at-turuqus sufiyah, bahwa tarikat sufiyah itu adalah tujuannya mensucikan rohani dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita yang dari berbagai daerah, dari Ternate, dari Sulawesi, dari Bangka Belitung, dari Jakarta, dari Aceh yang begitu banyak, dari Batam, dan juga dari Riau. Alhamdulillah dari Riau ada sekitar 140 orang, dan bahkan sudah hadir mengikuti perjalanan sejak hari Selasa, dan sampai hari ini sudah hari keempat. Bapak Ibu berbahagia, kami merasa bangga hadir di sini. Kami sudah lama mengenal Alan Panjang dari kawan-kawan kami tersebut, bahwa Alan Panjang adalah memiliki udara yang sejuk, pemandangan yang indah, dan hati kami seperti hari ini lebih sejuk daripada udara yang ada ini, karena kita hadir bersama guru kita. Mudah-mudahan rahmat turun kepada kita semuanya yang hadir pada kesempatan ini. Bapak yang berbahagia, perkenalkan saya Haji Alaidin Attari bin Aidarus bin Abdul Ghani bin Abdul Salam bin Sayyidina Adam. Cuma disitulah tahunya tadi kita kurang menjaga silsilah kita, jadi saya potong ajalah dari Abdul Salam ke Sayyidina Adam. Dan memang kita ini bersaudara ini, kita satu kakek kita, satu nenek kita, apalagi kita dipersaudarakan lagi oleh Islam dan dipersaudarakan lagi dengan satu guru kita, dan di bawah pimpinan Abu Amran Wali. Bapak yang berbahagia, nama saya kalau diingat panjang, tapi cukup dibaca orang sana Buya Alaidin. Siapa Buya Alaidin itu? Adalah putra daripada Syekh Aidarus Ghani, yang Syekh Aidarus Ghani adalah anak putra dari Syekh Abdul Ghani Al-Khalidi, dan Syekh Aidarus adalah murid daripada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi Syekh Aidarus secara jasmani adalah anak daripada Syekh Abdul Ghani, secara ruhani dan murid dalam bidang tarekat dan syariat murid daripada Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi kami dengan Abu Amran, saya sebagai adik, sebagai anak, sebagai saudara, kena ayah kami Syekh Aidarus 11 tahun belajar di Labuan Haji dan menjadi bahagian daripada keluarga besar Syekh Mudawali. Beliau adalah murid kesayangan dari Syekh Mudawali, dan keberadaan beliau di sana adalah seperti di dalam lingkungan keluarga sendiri. Dan bagi saya tentu merupakan suatu kehormatan dan suatu kebanggaan bahwa ayah kami adalah bagian daripada keluarga Syekh Mudawali. Kemudian Bapak Ibu berbahagia, lantas apa kaitannya Syekh Mudawali dengan Syekh Abdul Ghani? Syekh Mudawali adalah berbai'ah tarikat kepada Syekh Abdul Ghani
Al-Khalidi Batu Bersurat Al-Kampari. Sering kita setiap setuajuh membacakan lantun dan silsilah Summa bimursyidin al-masyhuri Abdul Ghani Ma'rufi fi Kampari. Artinya dalam bertarikat Naqsabandi kita harus bersanad, maka Syekh Abdul Ghani adalah sanad yang ke-40 dari silsilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Syekh Abdul Ghani silsilah ke-40, Syekh Mudawali silsilah ke-41. Kita harus menjaga silsilah ini supaya menjaga kemurnian ajaran Amaliyah Tarikat. Kemudian Syekh Mudawali menurunkan irsyadnya kepada 2 orang murid dan anaknya, yaitu Dr. Syekh Muhyiddin Wali wa Aidarus Qamar. Saya kurang hafal ini syairnya, kurang sering baca. Syekh Mudawali mengangkat murid Syekh Dr. Muhyiddin Wali sebagai anaknya dan mengangkat Syekh Aidarus Abdul Ghani sebagai anak gurunya. Maka Syekh Abdul Ghani, Syekh Aidarus dengan Syekh Dr. Muhyiddin Wali adalah urutan ke-42. Sama-sama Syekh Aidarus 42, Syekh Dr. Muhyiddin 42. Kemudian Syekh Dr. Muhyiddin Wali dan Syekh Aidarus Abdul Ghani mengangkat saya sebagai mursyid. Pada tahun 86 saya diangkat mursyid oleh Buya Aidarus. Saya sebagai anaknya dan sebagai muridnya. Maka saya dalam silsilah mursyid adalah urutan 43. Dan waktu kunjungan Buya Dr. Muhyiddin ke Darussalam Kabun, memperkuat kembali irsyad saya itu beliau, sebagaimana beliau diangkat berdua oleh Syekh Wali, maka kami juga berdua mengangkat Alaidin sebagai mursyid. Maka tahun 2005 beliau mengangkat saya sebagai mursyid. Jadi saya 2 mursyidnya Pak Ibu, sama-sama murid dan anak dari Syekh Mudawali. Berarti saya urutan 43. Pada tahun 86 saya kembali dari studi Mesir. Waktu itu Buya Aidarus masih hidup, dan beliau menyampaikan kepada saya sebagai anaknya dan sebagai pelanjut daripada pondok pesantren Darussalam suatu hal yang strategis dan sangat penting. Wahai Alaidin, untuk kami ketahui bahwa Buya telah mengangkat Syekh Haji Amran Wali sebagai mursyid Tarikat Naqsabandi. Itu pada tahun 86. Tapi saya mau tanya nanti kepada Bi Amran, tahun berapa beliau diangkat menjadi mursyid? Tentu sebelum 86. Berarti Bapak Ibu berbahagia, untuk kita maklumi sanad irsyad Tarikat Naqsabandi ini sangat penting. Kalau Buya Aidarus urutan 42, maka saya 43. Dan tentu dalam hal ini juga saya sampaikan bahwa Syekh Amran Wali sebagai irsyad yang ditauliah oleh Buya Aidarus, maka beliau adalah pada urutan 43. Walaupun mungkin saya dengan beliau sama urutannya, tapi beda halnya. Beliau sebagai guru kita bersama. Beruntung kepada Bapak Ibu dari Aceh, dari berbagai daerah yang telah berbai'ah kepada Abu Amran, karena memiliki sanad yang benar dan kokoh, dan sampai kepada Syekh Bahuddin An-Naqsabandi, dan sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setiap yang berbai'ah tarikat kepada siapapun,
Seyogianya harus mengenal silsilah ini supaya mendapatkan keberkahan dan mendapatkan rahmat dari Allah. Karena guru adalah tetesan dan doa. Apabila kita bermursyid kepada guru yang jelas, maka doa-doa mereka itu akan sampai kepada kita. Makanya apabila kita berada pada suatu zikir tawajuh, ini maaf Pak ya, cerita sedikit soal terikat. Apabila kita berada pada suatu jamaah tawajuh, itu para malaikat hadir bersama kita. Nabi mengatakan, tahukah kalian Raudhatul min Riyadil Jannah adalah majlis zikir, dan siapa yang berada di majlis zikir, mereka dikelilingi oleh malaikat, dan malaikat berdoa kepada Allah semoga orang yang hadir itu mendapat rahmat dan diampunkan dosanya. Dan pada hari ini, walaupun mungkin kita melihat kita lebih banyak, tapi saya rasa ini malaikat lebih banyak lagi nih. Cuma kita nggak tahu di mana duduknya nih. Mereka ketawa juga dengar kita ceramah ini. Betul itu kata Ustaz Alaidin. Kami hadir di sini untuk mendoakan kita semua. Semoga kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan MPTT selalu sukses, dapat pertolongan dan dukungan dan rahmat dari Allah, dan terhindar daripada hal-hal yang tidak diinginkan. Dan semoga Abuya selalu dalam keadaan sehat walafiat, sehat dan panjang umur, dapat memimpin jemaah ke depan yang lebih baik, dan mudah-mudahan anak generasi beliau dapat meneruskan amaliyah dan majelis yang kita hormati ini. Terakhir Bapak Ibu, tadi saya terenyuh juga bahwa ada di antara jamaah yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah syahid. Kenapa? Karena dia dalam perjuangan menegakkan syiar Islam. Walaupun barangkali mungkin sebelum berangkat dia sudah merasa ada kesehatan yang terganggu, tapi mungkin dia tidak berkata apa-apa. Ternyata Allah panggil di saat kita dalam acara seperti ini. Tentu ingin mengingatkan kita bahwa kematian adalah sesuatu yang paling dekat. Imam Ghazali mengatakan yang paling dekat adalah kematian, yang paling jauh adalah masa lalu. Kita tidak akan kembali ke sana lagi, tetapi kematian adalah di hadapan kita. Iza ja'alum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang, tidak bisa diundurkan dan tidak bisa dimajukan. Saatnya kita sekarang hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita sebelum Allah yang hitungnya nanti. Kalau hari ini kita ngitung, ibarat kita berdagang, rugi kita bisa memperbaiki, kurang bisa kita tambah. Namun apabila kita berada di hadapan Allah, na'udzubillah min zalik, pada hari itu manusia yang beruntung bergembira mendapat rahmat. Sedangkan orang yang berdosa menyesal jadi manusia. Menyesal jadi manusia. Nah pada waktu itu makhluk-makhluk yang hewan setelah menuntut hak kepada manusia, dia hancur kembali menjadi tanah. Sedangkan manusia tetap meneruskan perjalanannya dan bertanggung jawabnya. Bapak Ibu, pertanyaan, bersyukurkah kita jadi manusia hari ini? Walaupun banyak manusia yang juga namanya manusia, tapi perangainya na'udzubillah. Mudah-mudahan melalui MPTT, melalui Tarekat Naqsabandi, melalui kajian Sufia ini, manusia diangkat menjadi manusia yang mulia dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Terima kasih atas perhatian, maaf atas kekurangan yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak kepada Abuya Alaidin yang telah mengingatkan kita semua dengan pesan sosok ulama sufi. Dunia di tangan, maut di pelupuk mata, dan Allah di hati. Nah, itu pesan beliau yang dapat kita jadikan pedoman untuk kita semua. Selanjutnya kita masuk kepada acara inti, mubahasah muzakarah tauhid tasawuf dan tauhid sufi, yang dalam hal ini yang akan dipimpin langsung oleh Abuya kita, Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kepada Abuya, waktu dan tempat kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pada siang hari yang berbahagia ini, kami dari Aceh dan juga dari berbagai daerah, Batam dan sampai ke Ternate, telah dapat hadir di tempat yang mulia ini. Kami sangat berterima kasih pada Allah, alhamdulillah, dapat bertemu pertama dengan Pak Is, dengan Pak ya, dan juga dengan Bapak Wakil Bupati dan Pak Camat, dan juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan adat, buya-buya, para bapak-bapak dan ibu-ibu, mundokandung, limpape di tengah rumah. Karena kesungguhan beliau dari ibu-ibu maka terjadi acara yang sebegini rupa. Para hadirin hadirat, kalau sebelumnya kami mendengar elan panjang, tapi untuk sampai inilah alhamdulillah pada hari ini. Karena juga saya banyak kenal dengan elan panjang, orang-orang elan panjang, tapi mana elan panjang inilah rupanya Lembah Gumanti. Ya. Para hadirin bapak dan ibu-ibu sekalian, saya atau kami datang telah beberapa hari di sini. Pada awal kami di Batu Sangkar, di Kota Baru, di Raung, sebab Kota Baru, Raung itu adalah sebagai asal nenek kami di sana, di Kota Baru. Lalu nenek merantau ke Aceh, kawin dengan orang Aceh, maka lahirlah yaitu ayah saya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Jadi kami pulang kampung. Jadi alhamdulillah dapat gelar datuk. Adik datuk yang diberikan oleh pemuka-pemuka masyarakat di Kota Baru, tapi tidak menyembelih kerbau. Itu salahnya. Salah yang kerbau. Memberikan datuk Intan Permata. Mudah-mudahan betul-betul menjadi intan permata di dalam kotak yang indah. Para hadirin ibu-ibu sekalian,
di mana sebagaimana yang telah disampaikan oleh adik saya atau anak guru saya Haji Alaidin, bahwa saya juga dibiarkan untuk diizinkan membawa ajaran tarekat Naqsyabandi, hingga di tempat saya pada tiap-tiap hari Sabtu itu kadang ribuan datang dari berbagai daerah di Aceh, ada di Singkil, ada di Takengon, ada di Bandar Muria, ada dari Jawa Utara, Matang dan sebagainya. Lalu memang saya mengangkat ajaran tarikat ini karena ajaran tarikat ini adalah berdasar kepada ihsan sebagai rukun agama kita. Jadi rukun agama dalam hadis Umar bin Khattab, waktu Jibril bertanya kepada Rasulullah, apa iman, apa Islam, apa ihsan? Lalu oleh ulama yaitu mengambil kesimpulan itulah yang dikatakan agama. Kalau hanya kita tahu mengenai perintah dan larangan dan melakukan dengan jalan istiqamah, dan kalau kita tahu berakidah, beriman untuk mengetahui Allah dan sifatnya, Rasul dan sifatnya, kalau kita belum mengetahui ihsan dan mengamalkannya, maka agama kita belum sempurna. Jadi untuk mengangkat ajaran ihsan ini, saya melihat bahwa baik buya-buya di mana-mana kurang mengangkat ajaran ihsan ini. Cuma mereka mengangkat ajaran akidah mengenai hukum syara, perintah dan larangan dalam segi pengamalan. Tapi di dalam segi bagaimana untuk berkemauan untuk mendekatkan Allah, berdekat dengan Allah, terlihat kebesaran Allah, kebagusan Allah, sehingga lupa dengan yang lainnya, maka ini kurang diangkat. Jadi maka saya mengangkat ajaran ihsan ini, sehingga saya lihat masyarakat telah banyak berubah. Maknanya dari berbuat maksiat kepada taat, daripada yang selama ini tidak mau bertobat sudah mau bertobat. Banyak perubahan, baik yang tua-tua atau yang muda-muda. Karena ihsan ini sebenarnya roh daripada ibadat kita, roh daripada muamalat kita, roh daripada gaul kita, itulah ihsan. Para hadirin hadirat sekalian, maka ihsan ini yang mendahirkan tasawuf dan kesufian, yang mendahirkan tarekat. Nah, jadi tarekat ini didasarkan kepada ihsan. Baik tarekat Naqsyabandi, Syatari, Tijani, ini didasarkan kepada ihsan. Maka adanya tarekat. Jadi tarekat untuk menyangkutkan hati, untuk hudur di hadapan Allah, ini didasarkan kepada ihsan. Karena ihsan ini maknanya adalah anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau sembah Allah seolah-olah engkau melihatnya Allah. Melihat artinya menyaksikan dengan jalan musyahadah, dengan roh kita untuk dapat kita menyaksikan Allah. Jadi menyaksikan Allah, kita harus hadir di hadapan Allah. Baru tajali wujud Allah, kita dapat menyaksikan Allah. Menyaksikan terlihat dengan nikmat yang begitu baik banyak pada kita. Kita menyaksikan bahwa Allah itu sangat penyayang, bahwa Allah itu yang segalanya yang menentukan kepada hamba-hambanya apa yang diinginkannya, apa yang dikehendakinya. Para hadirin hadirat, makanya saya berdakwah untuk ini, bukan untuk akidah, bukan untuk pengamalan syarak, hukum syarak, tapi untuk ihsan ini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama u'idukum biwahidatin,
Hanya saja aku ajarkan kamu satu saja. Antakumulillah, bahwa kamu berdiri untuk Allah, bahwa kamu bangun untuk Allah. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah berfirman, fafiru ilallah, larilah kamu kepada Allah, larilah kamu daripada yang fana kepada yang bakar. Dunia ini fana, kita lari kepada yang bakar. Kepada akhirat kita lari kepada yang lebih bakal, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para hadirin hadirat sekalian, banyak di dalam Al-Quran alasan-alasan untuk menjadi alasan kita bertarekat untuk hudur hati, untuk dapat bermusyahadah dengan Allah. Di mana di antara lain, wa'tasimu billah huwa maulakum, berpeganglah kamu dengan Allah, dianya Allah itu pemimpinmu. Wa may yatawallallaha wa rasulahu waladina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Jika kamu jadikan Allah sebagai pemimpinmu, Rasul sebagai pemimpinmu, orang-orang yang beriman kamil sebagai pemimpinmu, tentara-tentara Allah akan membantumu. Ada malaikat-malaikat membantu kita supaya kita bisa hidup dengan Allah, tidak dengan nafsu kita, tidak dengan lainnya Allah. Jadi saya merasakan waktu saya berkhidmat ajaran ihsan ini, makanya saya telah banyak dikenal, bukan hanya dalam negeri dan juga luar negeri. Dan dakwah kita bukan hanya di sini, juga sampai juga ke Malaysia, Singapura dan di mana-mana. Para hadirin hadirat sekalian, bahwa marilah kita bercita-cita supaya kita berkemauan untuk bangun kepada Allah. Ajibu da'i Allah, perkenankanlah oleh kamu seruan Allah. Supaya kita yakin tahu di dalam sir kita, batin kita yang paling dalam itu ada dikatakan khatar hakani, goresan-goresan yang dibacakan kepada Allah, kepada hak. Dalam batin kita ada goresan-goresan khatar hakani. Jadi perkenankanlah olehmu seruan Allah. Khatar-khatar hakani itulah yang mendorong kita, itulah yang menarik kita, supaya dengan cahaya nur kasyaf kita panah kepada dalam hakikat. Hilang rasa wujud kita, rasa alam semesta ini di dalam hak. Makanya orang yang memperkenalkan seruan Allah ada 3 syarat. Bagaimana supaya kita dapat memperkenalkan seruan Allah, supaya kita bisa panah di dalam wujudnya, tidak terlihat lainnya. Syarat yang pertama adalah dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita umpamanya ingin dekat dengan Allah, kalau tidak ada ilmu itu tidak juga dapat. Dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan kita paham mengenai akidah, kita paham mengenai hukum syarah fikih, kita paham mengenai tasawuf, yaitu memperbaiki nafsu daripada sifat-sifat nafsu yang jelek, supaya hati kita jangan dikotori oleh sifat-sifat nafsu yang jelek, kedengkian, kesombongan, urusan kada lainnya. Jadi ilmu itu yang dapat menghilangkan kebodohan tabiat dan adat nafsu. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak dapat menghilangkan kebodohan tabiat. Kebodohan tabiat ini maksudnya kita suka tidur aja, suka makan saja. Itu apa maksudnya? Tapi suka dekat istri saja. Suami itu apa namanya tadi? Karena tabiat kita nak beda dengan binatang. Jadi kalau kami mengaji ilmu mantek, insan itu hayawan natek, binatang, cuma ada sedikit pikir.
Itu. Jadi kebodohan tabiat itu bisa hilang dengan ilmu. Dengan kita tahu perintah Allah. Waktu azan subuh kita nak tidur lagi, kita cepat-cepat bangun. Jangan apa? Nak ada dingin-dingin, ada tuh. Nak ada dingin nih. Ya berangkat tuh. Kita tahu itu perintah Allah. Jadi kita wajib patuh untuk melaksanakan perintah. Jadi dengan ilmu, baik dengan cara akidah dan juga memperbaiki nafsu, supaya kita bisa tawadhu, patuh pada Allah, itu dapat menghilangkan kebodohan tabiat dan adat-adat nafsu. Adat nafsu kita suka disanjung, suka dipuji, suka diberi, itu adat nafsu. Nak bodoh pergi ke rumahnya, nak drama awak, nak usahnya umpamanya awak kau diberikannya air untuk duduk aja, nak ada persidangan banci macamnya. Itu adat nafsu raceh. Dia nak ada awak. Jadi untuk menghilangkan adat nafsu dan kebodohan tabiat itu perlu kita mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Jadi disuruhlah kita belajar ya, bagaimana berakidah, beriman, tahu sifat-sifat Allah, bagaimana supaya kita tahu apa itu hukum perintah dan larangan agar kita jalankan, supaya kita tahu bagaimana nafsu yang jelek, nafsu yang baik, nafsu amarah mana, nafsu mutmainnah, jadi kita tahu. Lalu kemudian kita cukupkan saja dengan kita dapat beribadat, itu belum cukup untuk kita dapat memperkenalkan seruan Allah. Di dalam tasawuf kita harus dapat menyangkutkan nafsu kita dengan nafsu orang yang berjalan kepada Allah, mengkaitkan ahwal kelakuan hati kita dengan kelakuan hati orang yang dia itu selalu dekat dengan Allah. Dan juga kita mendengar ucapannya, dan juga kita mengambil ilmunya, dan kita berjalan pada tempat-tempat yang dia berjalan, pada makam kita pada batin berjalan dengannya untuk kita hampir kepada Allah, untuk kita mendapat ridha Allah dengan ikhlas semata-mata, tidak karenanya. Artinya untuk kita dapat bermakrifat kepada Allah. Jadi disitulah istilahnya rabitah, menyangkutkan hati. Syekh saya Haji Alaidin, jadi makanya saya berabitah dengannya. Berabitah ini ada maksudnya menyangkutkan yaitu nafsu kita, kelakuan hati kita dengannya, kita dapat berjalan pada makam yang dia berjalan, supaya kita bisa dekat hampir sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan niat yang benar, bukan karena untuk diri dan maksud diri. Jadi maka ada kalah tarikat, maka adalah berbiat kepada syekh, kepada mursyid yang kamil, yang telah usul dan telah dapat bermakrifat. Itu adalah merupakan syarat yang pertama dalam kita untuk memperkenankan seruan Allah. Kalau kita tidak ada menyangkut ke hati dengan orang yang berjalan hatinya kepada Allah, kemudian dia tahu apa itu makam mahabbah, cinta, apa itu lihat, kelingan hati, apa itu musyahadah, apa itu muayana, dan apa itu fana dan maka. Jadi cuma kita sekedar ibadat saja, tidak kita bersama Allah, itu suatu kesalahan. Kita pandai sembahyang, pandai cara rukun salat, kita tahu, kita lakukan, tetapi kita tidak bermakrifat, maka kita adalah berserta ibadat, bukan bersama Allah. Jadi kita ibadat ini jalan,
jalan. Bukan itu tujuan. Tujuan kita adalah bersama. Jadi perlu dalam hal ini tadi kita mengamalkan ihsan, tasawuf, tarekat. Dan kedua, sebagai cara untuk kita dapat memperkenankan seruan Allah adalah dengan hal. Ada istilahnya hal. Makna hal ini yaitu suatu hakikat ketuhanan yang datang pada hati kita yang melimpah, penyebab kita rindu, penyebab kita cinta. Makanya ini yang kedua, rindu dan cinta kepada Allah ini yang dapat memutuskan sangkutan-sangkutan hati kita kepada lainnya. Kalau belum ada rindu dan cinta kepada Allah, makanya di dalam ibadah kita banyak tersangkut dengan istri lah, tersangkut dengan suami lah. Dalam sembahyang masih juga teringat suami. Ibu-ibu enggak kan? Karena suami bagus. Ya tahu kewajiban, tersangkut dengan kerja lah, tersangkut dengan kantor lah. Ini tugas-tugas saya sebagai kepala dinas pendidikan mana yang belum selesai. Jadi tersangkut. Padahal kita dalam salat, kita dalam karena belum ada hal, artinya di antara lain makna hal pantulan sifat Jamal dan Jalal melantun kepada hati berasal daripada sifat dan zat. Jadi penyebab kita rindu dan cinta, sehingga dengan demikian dapat hilang selain daripada Allah dalam ingatan kita, selain daripada Allah sifatnya dalam ingatan kita. Ini syarat yang kedua, sehingga pada waktu itu kita istilahnya berada di antara kabat dan basat. Kabat artinya teringat diri, basat teringat Allah. Teringat diri kita susah, teringat Allah kita senang. Ini tingkat yang kedua untuk kita dapat memperkenalkan seruan Allah. Dan syarat yang ketiga itu di dalam istilahnya zuhur. Makna zuhur ini dia tidak teringat lagi kepada dirinya. Dia tidak teringat lagi kepada diri. Oleh karena pantulan waridah anwar cahaya Allah itu, saya sifatnya, kebagusannya, kebaikannya dengan nikmat yang begitu banyak. Kadang-kadang dia itu menimbulkan sakar. Sakar artinya mabuk cinta. Mabuk. Ibu-ibu ada pernah merasakan mabuk cinta? Ada. Alhamdulillah. Dengan siapa mabuk cintanya? Dengan Allah. Jadi makanya dia tidak teringat lagi kepada dirinya, lalai. Di samping itu, dia juga tidak lupa memelihara kewajiban waktu. Walaupun dia sudah sampai ke tingkat itu, tapi dia tetap teringat kepada kewajiban waktu. Artinya tidak meninggalkan salat, tidak meninggalkan karena salat-salat yang 5 waktu itu untuk melunaskan kewajiban waktu. Jadi dan juga dia tetap untuk menjaga adab. Di samping dia itu menjaga kewajiban waktu dan juga menjaga adab. Bagaimana adab dengan gurunya, bagaimana adab dengan temannya, bagaimana adab dengan suaminya, ya ibu ya, yang tercinta lagi. Jadi tidak boleh keras-keras suara tuh, bicara dengan suami harus lembut. Ada begitu ibu? Ada. Jadi boleh adab, baik adab dengan sesama, jaga adab dengan Allah, dengan adab dengan saya. Jadi orang-orang yang ada kategori yang seperti itu, itulah orang yang dapat memperkenankan seruan ajibu da'i Allah.
perkenankanlah kamu akan seruan Allah. U'idukum biwahidatin antakumu lillah. Aku ajarkan kamu dengan yang satu saja, yaitu bangun untuk Allah. Jadi oleh karena itu, makanya di samping mengajarkan tarekat yang saya maksud sebagaimana apa yang disampaikan oleh Abdurrahman Ahdari, habadha tarikatus sufiyah tadi ila martabatil andiyah. Alangkah bagusnya tarekat sufi yang dapat mengangkat, membawa kita kepada martabat yang tinggi. Jadi tarekat sufi, tarekat yang membawa kepada hakikat, tarekat yang tidak terlihat lagi wujud dirinya. Ini tarekat yang semacam itu, tarekat sufi yang bisa kita naik kepada martabat yang tinggi. Tapi kalau tarekat, saya benci itu, saya lihat pimpinan tarekat, dia pimpinan tarekat, tapi masih berkeinginan untuk jadi anggota dewan. Anggota Tadi saya lihat itu pimpinan tarekat, tapi maaf ini di Payakumbuh nih, kalau di Kampan nggak ada tuh. Padang nggak ada juga. Nggak ada. Dia pimpinan tarekat, kalau khalifah, kalau ke Musi. Dia menjadi tim sukses. Pak Bupati, tim sukses DPR. Ya dia bagaimana ini pimpinan tarekat kalau masih berkemauan, bukan kemauannya untuk bangun untuk Allah, ya lari pada Allah. Jadi inilah kesalahan-kesalahan daripada pimpinan-pimpinan tarekat, sehingga pandangan umat kepada tarekat ini, pimpinan tarekat ini lemah. Hanya mengutamakan sanad, bukan mengutamakan kemana tujuan tarekat, untuk berhakikat dan makrifat. Para hadirin hadirat sekalian, maka ajaran ihsan ini penyebab kita bagus, baik, sempurna dalam ibadah. Maknanya kita beribadah bisa khusyuk, khudur hati kepada Allah, dan istiqamah ikhlas. Istiqamah ikhlas. Itu dengan ajaran ihsan. Dan juga dengan ajaran ihsan kita dapat meningkatkan akhlak kita. Akhlakul karimah. Akhlak yang karimah yang paling utama, yaitu kita dapat melihat hak-hak orang, kelebihan orang, melupakan hak kita, kelebihan kita. Ada hak orang pada kita, hak kita tidak ada pada orang. Itu akhlak yang paling tinggi. Akhlak yang paling tinggi dikatakan futuwah namanya. Jadi kalau ibu-ibu, hak suami ada pada ibu-ibu, hak ibu-ibu tidak ada pada suami. Betul? Jadi dengan itu makanya suami tambah sayang. Jadi begitu juga pemimpin pada masyarakat. Hak masyarakat ada pada dia, hak dia tidak ada pada masyarakat. Itu futuwah. Jadi sehat dia berakhlak. Jadi futuwah ini lebih tinggi daripada tawadhu. Lebih tinggi daripada tawadhu. Lebih tinggi daripada istilahnya khamul. Kita selalu menempatkan diri kita di dalam tempat yang paling hina. Berarti kita bertempat pada tempat yang paling hina, di pelimbahan, itu tempat kita, tempat buang-buangan air, air ya artinya najis, itulah tempat kita. Jangan kita merasa kita bertempat di atas kasur. Saya tadi bertempat, saya ditandu mulai, saya gundah, saya mengatakan tidak ada tempat saya sini. Tapi oleh situ bertandu juga. Semalam di Kota Padang naik tandu juga. Jadi kalau kita dalam batin kita senantiasa bertempat pada tempat yang hina, agar kita dapat, yaitu bertingkah laku ikhlas,
ucapan kita ikhlas, perbuatan kita ikhlas. Kalau kita menempatkan diri kita pada tempat yang tapi kalau kita menempatkan diri pada tempat yang tinggi, itu timbul kesombongan, timbul ria, timbul ujub. Jadi penyebab berbahaya pada diri kita. Jadi ajaran ihsan, tasawuf, kesucian untuk dapat kita mendapat akhlak yang bagus. Saya juga dengar waktu saya di Malaysia,